Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ngobrol Mas Odi. Bagaimana sampean Mas menanggapi tasawuf ini? Menurut sampean tasawuf itu gimana? Peranan tasawuf. Tasawuf sendiri itu kan dari kata sofa itu bersih. Jadi ilmu tasawuf ini bisa dikatakan ilmu untuk membersihkan hati. Membersihkan hati, ya hati individu itu sendiri. Berarti bukan hati orang lain ya? Nah, Berarti hati sendiri. Hati sendiri. Tapi kadang-kadang juga hati orang lain loh. Ketika kita memandang seorang ulama, kan kita menjadi tenang biasanya. Kan gitu kan biasanya. Memandang ulama yang benar-benar ulama ya, benar-benar alim. Memandang wajahnya kan menyenangkan hati kita seperti itu. Mungkin efek dari dia berilmu, dari dia efeknya itu apakah bisa membersihkan hati orang lain, ya kan? Atau memberikan semangat lah agar orang lain itu tergugah dengan kita, atau ya bisa-bisa terintimidasi saking kepingin senengin. Iya. Kalau menurut Mas Asmi, tasawuf sendiri itu bagaimana peranannya? Kalau untuk anak muda tasawuf itu sebenarnya, apalagi konteks hari ini ya, itu penting banget bagi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang sudah mulai kehilangan orientasi dirinya, sehingga banyak anak muda zaman sekarang itu mudah galau, kemudian mudah stres, mudah sedih dan seterusnya. Bagi saya tasawuf untuk anak muda zaman sekarang itu cukup penting gitu ya, untuk mengolah diri mereka gitu ya, sehingga ketika mereka mendapat masalah atau mendapat ujian hidup itu mereka bisa menghadapi dengan tenang dan optimis. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Kalau hatinya sudah tenang, maka apa yang dilakukannya juga akan tenang. Bicara tentang tasawuf ini kan Ibu Mas, ada polemik di antara ulama, ada perbedaan tentang ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Bukan menolak sih. Itu kan antara ulama biasa, ulama mufassirin dan golongan tasawuf sendiri kan juga bercekcok itu. Maksudnya artinya Pak Nalaiki itu kan dua trompa, dua sendal. Namun dari sisi seorang sufi menafsirkan tidak mungkin kan Nabi Musa menemui Tuhannya hanya untuk melepas kedua sebuah sandal, tidak mungkin. Jadi dari golongan sufi sendiri menafsirkan kalau Nabi Musa disuruh melepaskan kedua nafsunya, seperti itu. Jadi ya kurang lebih lah seperti kita. Kalau kita datang ke masjid, datang ke musola, melepas kedua sendal kita, nafsu kita juga kita lepas. Ketika selesai sholat berjamaah, selesai dzikir, kita pakai sendal kita pakai nafsu kita. Iya seperti itu. Jadi di zaman sekarang ini lebih baik ya kita sebagai seorang, kan nggak pilih-pilih, kita pakai itu syariat, itu tasawuf, ilmu hikmah, seperti itu. Jadi gimana tanggapannya Mas Asmi? Ya memang ada sebagian kelompok yang menolak ya tentang tasawuf, khususnya tasawuf yang melakukan amaliyah yang secara berlebihan. Kayak misalkan mungkin zikir sampai berapa ratus ribu dan seterusnya, itu menurut sebagian kelompok mengatakan enggak, itu terlalu berlebihan dalam beribadah. Nabi Muhammad tidak seperti itu gitu ya. Karena mereka langsung ujungnya Nabi Muhammad gitu, tidak melihat para ulama gitu. Tapi yang mengatakan dia meniru Nabi Muhammad, memang dia melihat apa sahabat atau tabi'in atau gimana ini? Perlu penjelasan. Iya, tentu karena kelompok-kelompok yang menolak tasawuf secara
secara apa ya, secara mungkin menurut mereka berlebihan, itu mereka rujukannya selalu langsung kepada hadis gitu, tanpa melihat bagaimana amal para sahabat atau amal-amal tabiin dan seterusnya sampai ulama-ulama berikutnya gitu. Sehingga tentu mereka akan kehilangan pengalaman gitu ya, pengalaman spiritual orang-orang soleh seperti itu tadi, dengan mengasosiasikan dirinya atau dengan melihat patron langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi sehingga ketika mereka melihat ada ulama-ulama yang melakukan amalia-amalia secara berlebihan, itu mereka menolak ya, karena mereka tidak memiliki pengalaman tentang itu gitu ya, karena mereka istilahnya mungkin athari gitu ya. Jadi mereka orang yang mempelajari hadis secara langsung tanpa melihat syarah atau melihat penjelasan bagaimana ulama menjelaskan tentang hadis tersebut. Tapi gini Mas, kebanyakan itu ulama-ulama, meskipun ulama yang tekstual, contohnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu kan punya juga karangan tasawuf, contohnya Ar-Ruh itu kan ya mungkin kebanyakan ulama itu meskipun ulama fikih juga mempunyai karangan tasawuf juga. Setekstualisnya ulama itu kebanyakan ada karangan tasawuf, tentang tasawuf. Kembali lagi ke pembicaraan tentang tasawuf milenial, Mas Sofi monggo. Tasawuf milenial ini tasawuf itu kan pokok ajaran tasawuf itu ada 3 yang dirumuskan oleh Imam Ghazali itu. Yang pertama itu takholli. Takholli itu membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, contohnya ujub, hasud, dengki, itu kibar, sombong. Itu takholli. Terus yang kedua itu ada tahalli. Tahalli itu menghiasi. Setelah hati itu dibersihkan dari sifat-sifat tercela, hati itu perlu diisi dengan hal-hal yang baik. Itu namanya tahalli. Kayak ulah mau. Kok iso Coba kayak ulah. Ini Mas Rajas, kalau diumpamakan anak-anak muda zaman sekarang ketika berpacaran atau mencintai lawan jenisnya, ini bukan saya mendefinisikan hal yang baru tentang tahalli ini, tapi saya kaitkan dengan anak muda zaman sekarang ketika mencintai lawan jenisnya itu awal-awalnya itu kan ketika sang laki-laki ingin atau terpesona dengan seorang wanita itu awal-awalnya kan jangan sampai sang wanita itu tahu kejelekan kita, tahu keburukan kita, yang ditunjukkan yang bagus-bagus dari kita, dari laki-laki. Ini pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Nah, itu saya katakan itu taholli. Ini sekali lagi bukan definisi baru. Sekali lagi ya. Ini, jangan sampai nanti ada definisi baru. Jadi taholli, yang pertama taholli itu membersihkan. Jadi ketika lawan jenis laki-laki ingin mendekati sang perempuan, jangan sampai keburukan kita itu terlihat di matanya. Terus tahalli ini menghiasi. Ketika lama kelamaan sudah berhubungan itu kan harusnya itu ada hal-hal yang perlu kita beri ataupun perhatian-perhatian yang baik dengan sang wanita tersebut agar dia semakin kesemsem. Iya. Ya. Terpesona. Ya kan yang sekarang Iya. viral. Aku bukanlah. Kita kembali lagi. Yang ketiga itu tajalli.
tajalli itu sudah penyatuan antara sang makhluk itu dengan sang kholik. Ada kedekatan. Jadi sang kholik itu mengenal makhluk tersebut. Terus sang makhluk juga dengan taholi tadi itu mengenal juga sang kholik. Sama juga kita dengan misalnya wanita, kita berhubungan lama kelamaan itu semakin kenal dan semakin dekat. Jadi ketika tajalli, seorang wanita juga mencintai keburukan seorang tersebut, Ya. juga mencintai keindahan, kelebihan Ya, seorang kelebihan. tersebut. Tapi sayangnya niatnya bukan untuk Tuhan ya. Nah itu Nah, takholi Mungkin ini hanya analogi, iya, penggambaran. analogi saja. Tapi seandainya itu niatnya dirubah gitu dengan cara yang sama, mungkin juga akan bagus gitu. Maksudnya seseorang mencintai Tuhannya, Seseorang mencintai perempuan ya Sama dengan ya. cara yang seperti tadi, yaitu menghilangkan semua keburukan. Karena kita kan berjodoh dengan orang yang jodoh itu kan sama seperti cermin kan. Iya. Apa yang ada pada diri kita ya biasanya ya mirip gitu kira-kira. Hanya kadang suami istri itu wajahnya mirip ya karena memang ya disamakan lah, disesuaikan. Aku rodok tabu ya, Mbak Jodoh ini. Jadi makanya takholi itu ya berarti ya memperbaiki diri gitu ya. Ketika kita sudah baik gitu ya, pasti jodoh kita juga akan ditemukan dengan jodoh yang baik gitu. Sebaliknya yang jelek ya juga akan dijodohkan dengan yang jelek. Itu kan ada ayat Al-Qur'annya kan. Oh iya. Apa itu? Apa itu? Saya lupa ya. Apa Pokoknya itu? dicari sendiri ya. Dicari sendiri lah. Ada ya itu. It aksantum bukan. Wa'id Asatum asatum falaha. Bisa apa itu ya Mas? Oh, Bukan. Mas Admin aja juga tahu kok. Gimana Mas Admin? Ya pokoknya begitulah. Jadi kalau kita sudah baik, maka tentu jodoh kita yang dipertemukan juga akan mirip-mirip seperti itulah. Jadi ngomong-ngomong tentang tasawuf, Mas sebenarnya ada nggak sih ulama yang menunjukkan atau lebih cenderung ke tasawuf yang menjadi pandangan Mas Asmi? Maksudnya Nah, ulama tasawuf yang aku ngefans sama siapa? Oh, Misalnya aku ngefans sama Al-Ghazali, aku ngefans sama ya pokok jangan sama saya. sebenarnya kalau dari segi teori-teori kemudian pemikiran sufistik ya tentu Al-Ghazali ya. Al-Ghazali. Tetapi dalam segi amalia praktek gitu ya, itu kalau saya mungkin agak mengagumi Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani itu kan beliau juga punya banyak karya dan sekarang sudah alhamdulillah sudah dibukukan gitu. sudah dicetak karena manuskripnya baru ditemukan. Kemudian itu kalau pemikiran, tapi kalau secara amalia mungkin Junaid Al-Baghdadi dan siapa namanya ini ya, yang ditulis oleh Imam Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah ini ini merupakan satu kitab yang bagi saya cukup menginspirasi. Nggak hanya saya saja ya. Al-Ghazali itu ngambil juga dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mengambil dari Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sehingga ada banyak ulama menyebut bahwa induk ilmu tasawuf itu semuanya di Ar-Risalah Al-Qushairiyah gitu. Jadi ini adalah induk ilmu tasawuf. Itu kalau menurut saya yang bagus sekali itu ini Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Secara amali itu menurut saya ini sangat menginspirasi. Kalau Mas Ovi sendiri ngefansnya sama siapa? Ngefans kok ngefans sih bahasa ini apa ya, kurang sopan aku ngomong. Gandrung lebih cenderung ke siapa pandangan ulama tasawuf itu? Oke, kalau saya sendiri sih memang ya semuanya. Iya. Gila. Malah saya bercita-cita menjadi ulama, menjadi sufi. Menjadi sufi. Begini, para sufi itu
memandang suatu halnya, suatu apapunnya itu secara objektif. Sama saya ibaratkan seorang sufi itu contohnya drone lah. Nah, orang tambah tinggi ilmunya atau tambah memperdalam ilmu agamanya itu semakin dia ke atas akan semakin terlihat semuanya. Jadi memandangnya itu tidak hanya satu sisi depan, terus tidak hanya satu sisi samping, ya semuanya. Sama halnya saya analogikan dengan drone itu. Kalau saya mungkin malah sebaliknya ya, bukan sebaliknya, artinya kalau menurut saya ulama-ulama sufi itu melihat sesuatu itu dari segi positifnya atau dari segi husnudzonnya. Itu kan ada cerita yang ada ada anjing mati, kemudian ada satu orang bilang ambune kok gak enak bau bangkai anjing, tapi kemudian ada sosok seorang yang bijak gitu ya, katakan begitu, melihat bangkai itu, dilihat giginya gitu, ternyata anjing itu giginya putih ya gitu. Jadi seorang sufi itu melihat sesuatu itu secara positif dan lebih positive thinking. Jadi tidak hanya melihat sesuatu sesuai apa adanya. Kalau melihat sesuatu sesuai apa adanya ya seperti orang ulama-ulama syariat itu gitu ya, melihat sesuatu nahnu nahkumu bidzawahir itu, kami menghukumi sesuatu ya zahirnya saja. Tapi orang sufi tidak, dibalik yang jelek itu apa sih yang segi positifnya. Itu sebabnya orang-orang sufi itu kadang ketika mereka berdakwah itu kadang orang-orang seperti kita yang selalu melihat sesuatu sesuai dohirnya itu kadang nggak paham gitu. Seperti kayak misalnya katakan gitu, misalnya Gus Miftah kenapa kok dakwanya di diskotik misalnya. Itu kalau menurut kita orang-orang yang melihat sesuatu yang hanya dohirnya, Gus Miftah itu apa itu kok dakwah begitu. Tapi kalau dari segi tasawuf ya benar gitu ya. Karena yang butuh dengan dakwah Islam itu ya orang-orang seperti itu, bukan orang-orang seperti kita ini sudah bukan berarti kita sombong gitu, bukan, maksudnya sasaran dakwah itu yang lebih dibutuhkan adalah mereka, bukan kita ini. Sehingga ya kalau menurut saya tasawuf itu penting bagi anak muda ya untuk melihat sesuatu dengan positif gitu loh, nggak hanya negatif dan apalagi sampai kritis banget gitu ya melihat sesuatu. Kadang kita juga butuh hal-hal yang mengademkan gitu daripada yang marah-marah. Ada lagi yang disampaikan Mas Sofi? Sudah. Jadi kesimpulan diskusi kali ini adalah tentang tasawuf. Tasawuf sendiri adalah ilmu yang memperbaiki batin atau rasa seseorang. Jadi kalau di hadis itu, jika di dalam jasad itu ada segumpal darah, jika segumpal darah tersebut buruk, maka buruk perilakunya seseorang. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula perilaku seseorang. Seperti itu. Segumpal darah itu apa? Segumpal darah itu tersebut adalah hati. Ya, makanya jangan hati-hati kalau main hati, nanti bisa salah hati. Jadi itulah jadi pembahasan kita, jadi diskusi kita, ambil saja. Apa yang kalian anggap baik, ambillah. Apa yang kalian anggap buruk, buanglah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.